Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, good afternoon student. How are you today? Are you okay? Are you happy? Alright, it's nice to see you with me, Ustwi. And today we meet again in English subject. English material of secret in each semester, materi bahasa Inggris semester gasal untuk kelas 6 MI Muhammadiyah Basin program khusus tahun pelajaran 2020-2021. The material are, materinya adalah first habit, second permission, third plan, fourth library, five direction and location, and the last past activity. Chapter 1, Habit. Habit adalah kegiatan yang dikerjakan secara rutin. Misalnya tidur, makan, belajar, mandi, dan lain-lain. Di sini kita akan belajar tentang simple present tense. Simple present tense jenisnya ada 3 nanti kalimatnya, kalimat positif, kalimat negatif, dan kalimat tanya. Yang pertama kita jelaskan yaitu kalimat positif. Rumusnya atau formulanya adalah subject plus verb 1 plus object. Subject adalah subjek, verb adalah kata kerja, plus object. Jika subjeknya he, she, it, maka verb satunya ditambahi s atau es. He adalah dia laki-laki, she dia perempuan, it itu benda atau hewan. Sedangkan jika subjeknya they, we, I, you, maka verbnya atau kata kerjanya adalah verb 1 yang tidak ditambahi apapun. Contohnya 1. Mira makan sate. In English is Mira eats sate. Kita lihat subjeknya adalah Mira. Mira bisa diganti she. Si di sini verb satunya tambahi s, maka makan verbnya makan menjadi eats. Mira eats sate. Sate adalah objek. Nomor 2, saya makan sate. In English, I eat sate. Subjeknya I di sini verb 1. Verb satunya tidak ditambahi apa-apa. Verb satunya adalah makan, maka bahasa Inggrisnya adalah eat. Lalu objeknya adalah sate. Jadi, I eat sate. Berikutnya kalimat negatif. Simbolnya minus. Kemudian formulanya adalah subject plus does atau do plus not plus verb 1 plus object. S adalah subject, lalu nanti memilih does atau do, lalu adalah plus not plus verb 1. Verb 1 di sini adalah kata kerja plus objek. Jadi kalimat negatif di sini adalah kata not yang artinya tidak. Jika subjeknya adalah he, she, it, maka nanti memakai does. Jika subnya they, we, I, you, memakai do. Kita lihat contohnya 1. Mira tidak makan sate. In English is Mira does not eat sate. Subjeknya adalah Mira. Mira bisa diganti she. She itu pakai does. Setelah does atau do adalah not. Lalu setelah not adalah verb 1. Verb satunya eat. Lalu objeknya sate. Mira does not eat sate. And then contoh nomor 2. Saya tidak makan sate. Subjeknya saya, I itu pakai do. I do not eat sate. Kata kerjanya eat, objeknya sate. Kemudian berikutnya kalimat tanya atau interrogatif. Rumusnya yaitu does atau do plus subject plus verb 1 plus object. Subjeknya atau pelakunya sama seperti kalimat negatif. Jika he, she, it, maka memakai does. Namun jika subjeknya they, we, I, you, memakai do. Kita lihat contohnya. Does atau do di sini artinya apakah. Apakah Mira
makan sate? In English is, does Mira eat sate? Apakah pakai does? Kenapa pakai does? Karena subjeknya Mira. Mira itu bisa diganti she. She itu pakai does. Jadi depanin sendiri adalah does. Does Mira. Verbnya adalah makan. Bahasa Inggrisnya eat. Objeknya sate. Does Mira eat sate? And then number 2, apakah kamu makan sate? Kita lihat subjeknya adalah kamu. Bahasa Inggrisnya you. You itu pakai do. Do you eat sate? Do depan sendiri, you, lalu verbnya eat, lalu objeknya sate. Do you eat sate? Kemudian catatan untuk materi ini yaitu untuk keterangan waktu, anak-anak bisa membaca di LKS seperti usually, biasanya, always, selalu, sometime, kadang-kadang, every, setiap, dan lain-lain. Nanti bisa dibaca di LKS. Untuk kata kerja yang perlu ditambah S atau ES juga bisa dibaca di LKS. Kemudian kita akan latihan soal dan pembahasan. Ustazah mengambil soal dari LKS halaman 5. Kita lihat yang pertama kalimat positifnya. I always sweep the floor in the morning. Saya selalu menyapu lantai di pagi hari. Itu kalimat positif. Lalu kita negatifkan subjeknya I tadi rumusnya pakai do. Sesudah do, ciri kalimat negatif adalah not. Jadi I do not always, tetap always sweep. Tinggal lihat di positifnya, tinggal sweep, nurun di atasnya sweep the floor in the morning. Belakangnya hampir sama. Jadi kalimat negatifnya jadi I do not always sweep the floor in the morning. Lalu kalimat tanya. Karena subjeknya I, lalu pertanyaan jadi you. You itu memakai do, jadinya do you always sweep the floor in the morning? Apakah kamu selalu menyapu lantai di pagi hari? Kemudian satu soal lagi positif, masih bentuk kalimat positif. She waters the flower every day. Dia perempuan menyiram bunga setiap hari. Kita lihat subjeknya she. Lalu sesudah she adalah verb. Verbnya ditambahi s atau es kalau he, she, it. Di sini subjeknya she. Jadi kata kerjanya atau verbnya water ditambahi s, waters. Lalu kita negatifkan menjadi subjeknya tetap she itu suka s. Jadi she does not. Jadi kalimat negatif adalah not. She does not water. Kita lihat bedanya, yang positif itu waters, lalu yang bawah menjadi water, s-nya hilang karena sudah ada does di depan. Jadi biar nggak double-double. She does not water the flower every day. Kemudian kalimat tanya, karena subjeknya atau subjeknya she itu suka s, maka memakai does. Does she water the flower every day? Kalau sudah ada does di depan, maka waternya tidak waters tapi cukup water karena sudah dipakai di depan. Apakah dia menyiram bunga setiap hari? Does she water the flower every day? Itu ya penjelasannya. Mudah-mudahan I hope the student can understand my explanation.